Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Novianti SEMAK. Saya adalah salah satu dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Dharma Pontianak. Mata kuliah yang saya ampu adalah akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik merupakan salah satu sistem akuntansi yang digunakan atau diterapkan oleh sektor publik. Dewasa ini, sektor publik mendapatkan tuntutan dari masyarakat agar melakukan pengelolaan keuangan secara lebih transparan dan terbuka untuk publik. Sektor publik sendiri terdiri dari lembaga pemerintah yang berasal dari pusat maupun daerah dan lembaga non-pemerintah. Adapun tujuan dan pembelajaran dari mata kuliah ini adalah agar dapat menghasilkan lulusan yang mampu menganalisis informasi keuangan sektor publik dan masalah-masalah yang terjadi dalam entitas sektor publik. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, maka keterampilan ataupun strategi yang digunakan adalah melalui yang pertama, peningkatan profesionalisme akuntan dalam bidang sektor publik. Kedua adalah peningkatan keterampilan praktisi akuntansi. Yang ketiga adalah peningkatan kemampuan dalam menganalisis masalah-masalah yang terjadi dalam entitas publik serta kemampuan untuk menganalisis informasi keuangan yang dihasilkan dalam sektor publik. Adapun rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah akuntansi sektor publik adalah sebagai berikut. Nah, untuk kode mata kuliah adalah CKB 513, bobot SKS-nya adalah 3, kemudian capaian pembelajaran lulusan atau CPL-nya adalah pertama, mampu bersikap tanggung jawab pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Kedua, mampu menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi akuntansi. Ketiga, mampu memiliki keterampilan dalam perencanaan dan tahapan audit kinerja sektor publik sehingga dapat memberikan informasi dan pengambilan keputusan bagi pihak yang bukan. Keempat, memiliki pengetahuan tentang konsep teoritis yang berkaitan dengan ruang lingkup akuntansi sektor publik, sistem perencanaan dan pengendalian sektor publik, penguasaan terhadap konsep dan penyusunan anggaran, serta pengukuran kinerja organisasi sektor publik dan indikator yang digunakan. Kemudian, kelima, melakukan sistem pengukuran kinerja sektor publik dan analisis sistem investasi sektor publik serta memahami mekanisme penyusunan anggaran publik dengan planning, programming, dan budgeting system. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah adalah pertama, mahasiswa mampu memahami karakteristik dan lingkungan sektor publik. Kedua, mahasiswa mampu memahami akuntansi manajemen sektor publik. Ketiga, mahasiswa mampu memahami sistem pengendalian manajemen sektor publik. Keempat, mahasiswa mampu memahami penganggaran sektor publik. Kelima, mahasiswa mampu memahami jenis anggaran sektor publik. Keenam, mahasiswa mampu memahami analisis investasi publik. Ketujuh, mahasiswa mampu memahami penentuan harga pelayanan publik. Dan kedelapan, mahasiswa mampu memahami teknik akuntansi keuangan sektor publik. Kesembilan, mahasiswa mampu memahami teknik akuntansi keuangan sektor publik. Ke-10, mahasiswa mampu memahami laporan keuangan sektor publik. 11, mahasiswa mampu memahami value for money audit. 12, mahasiswa mampu memahami proses audit kinerja. Kemudian untuk kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami jenis pelayanan publik yang dapat dijual, argumen terhadap pembebanan tarif pelayanan serta praktek dan sistem pembebanan. Mahasiswa mampu memahami kegunaan pembebanan dalam praktek dan penetapan harga pelayanan. Bahan kajiannya adalah penentuan harga pelayanan publik. Kemampuan akhir mahasiswa adalah mahasiswa mampu memahami permasalahan marginal cost pricing, kompleksitas strategi harga dan taksiran biaya. Mahasiswa mampu memahami pengukuran kinerja organisasi sektor publik, informasi pengukuran kinerja, peranan indikator kinerja, dan pengukuran value for money. Untuk tujuan tugas, mahasiswa mampu memahami sistem pengendalian manajemen sektor publik. Uraian tugas yaitu objek garapan adalah referensi dari literatur. Ada yang harus dikerjakan atau batasan yaitu mahasiswa melakukan pelatihan soal mengenai pengendalian manajemen sektor publik. Metode pengerjaan yaitu tugas dilakukan secara individu yang didukung oleh kajian literatur atau dokumen laporan tugas berupa hasil jawaban dari soal yang dikembangkan oleh dosen. Deskripsi ruangan tugas yang dihasilkan adalah struktur penulisan terdiri dari jawaban hasil pengerjaan soal pelatihan. Kriteria dan bobot penilaian yaitu kemampuan menjawab soal dan pengembangan tutur bahasa yang sesuai, kehadiran peserta saat berlangsungnya tugas. Kemudian tujuan tugas, mahasiswa mampu memahami penganggaran sektor publik. Uraian tugasnya adalah objek garapan yaitu referensi dari literatur. Hal yang harus dikerjakan atau batasan yaitu mahasiswa melakukan pelatihan soal mengenai penganggaran sektor publik. Metode pengerjaannya adalah tugas dilakukan secara individu yang didukung oleh kajian
ujian, literatur atau textbook. Dokumen laporan tugas berupa hasil jawaban dari soal yang dikembangkan oleh dosen. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan adalah struktur penulisan terdiri dari jawaban hasil pengerjaan soal pelatihan. Kriteria dan pokok penilaiannya adalah kemampuan menjawab soal dan pengembangan tutur bahasa yang sesuai, dan kehadiran peserta saat berlangsungnya tugas. Bab 7, penentuan harga pelayanan publik atau charging for service. Mungkin ada yang mau memberikan apa itu charging for service ya? Itu seperti biaya atau biaya yang harus kita keluarkan setelah menerima manfaat ataupun produk atau jasa dari pemerintah. Oke, bagus Vina ya. Jadi tugas pokok pemerintah itu apa? Memberikan pelayanan ya, memberikan pelayanan kepada masyarakat atau public service. Nah, pemberian pelayanan ini ya pada dasarnya bisa dibiayai melalui dua sumber, yaitu yang pertama ya, kita tahu bahwa sumber penerimaan utama negara kita adalah dari pajak ya. Nah, jadi pemerintah itu menggunakan pajak untuk membiayai alokasinya gitu ya, bukan hanya untuk membiayai masyarakat gitu. Jadi yang keduanya adalah melalui pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik atau charging for service. Apabila pelayanan publik dibiayai dengan pajak, maka setiap wajib pajak itu harus membayar tanpa mempedulikan apakah dia menggunakan secara langsung jasa publik itu atau tidak. Apabila dibebankan langsung, berarti kan ada dong fasilitas yang kita gunakan sehingga kita harus membayar. Misalnya kita berobat ke rumah sakit pemerintah ya, ada juga yang bayar gitu ya. Mungkin harganya lebih murah gitu, ada subsidi ya, biayanya nggak sampai seperti di rumah sakit swasta. Atau pakai misalnya bis, misalnya angkutan umum milik pemerintah, bayar. Kita menggunakan jasa, misalnya jasa perusahaan milik pemerintah, kita bayar. Berarti kan ada fasilitas yang kita gunakan sehingga kita mengeluarkan biaya seperti itu ya. Kemudian kita lihat dulu ya. Nah, fasilitas atau pelayanan publik apa saja yang bisa dijual? Pertama, penyediaan air bersih ya. Kedua, transportasi publik. Nah, jasa pos dan telekomunikasi, mungkin kita pernah kirim surat, paket dan sebagainya ya. Energi dan listrik bisa. Rumah rakyat, fasilitas rekreasi atau pariwisata ya. Kalian ke tempat rekreasi, kalian bayar tiket masuk. Atau kalian menggunakan fasilitas di dalam, kalian bayar lagi gitu. Pendidikan, ya sekolah-sekolah mungkin tidak semua gratis gitu ya. Ada bayar tapi nggak semahal fasilitas di sekolah. Irigasi, jasa pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan kayak rumah sakit ya, puskesmas bayar ya, tapi nggak semahal tempat swasta. Pengolahan sampah atau limbah ya, seperti itu. Ini yang dikenakan charging for service ya. Alasan pembebanan tarif pelayanan publik. Para privat adalah barang kebutuhan masyarakat yang manfaatnya hanya dinikmati secara individual, sedangkan barang publik adalah barang kebutuhan masyarakat yang manfaatnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Beberapa barang dan jasa merupakan campuran antara barang privat dan publik atau merit good ya istilahnya. Misalnya pendidikan, pelayanan kesehatan, transportasi publik dan air bersih ya. Ada kesulitan dalam membedakan barang privat dan publik. Batasan antar barang sulit untuk ditentukan. Kemudian barang atau jasa publik tanpa adanya pembebanan langsung dan kecenderungan membebankan tarif pelayanan daripada membebankan dengan pajak. Nah, itu alasan pembebanan tarif pelayanan publik. Misalnya, karena pun dikonsumsi secara individual, seringkali masyarakat secara umum juga membutuhkan barang atau jasa itu ya. Contohnya pendidikan, pelayanan kesehatan, transportasi publik dan air bersih. Jadi di sini kita nggak bisa kategorikan dia barang privat lagi, barang publik lagi gitu ya. Kalau barang privat kan misalnya hanya kalian nikmati pribadi, tapi barang publik itu manfaatnya bisa dinikmati seluruh masyarakat. Contoh di sini pendidikan. Kalian pribadi butuh pendidikan, tapi semua orang juga butuh ya. Jadi kita ingin mengkategorikan dia barang privat tidak bisa. Kita ingin kategorikan dia barang publik juga tidak bisa. Jadi dia bisa masuk juga kategori barang privat, masuk juga kategori barang publik seperti itu ya. Pendidikan, pelayanan kesehatan semua orang butuh. Kamu pribadi, kalian pribadi, saya pribadi, semua orang butuh ya. Transportasi publik dan air bersih juga sama ya. Jadi kita susah lagi mengkategorikan ini adalah apakah dia benar-benar murni barang privat atau murni barang publik, karena semua orang membutuhkan, benar ya. Tapi kalau mau dikategorikan barang publik kan nggak mungkin dong, ini kan nggak gratis. Betulnya bayar ya, kayak pendidikan, walaupun ada sih pendidikan yang gratis. Pendidikan, pelayanan kesehatan, transportasi publik, air bersih kan tidak semua gratis. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyediaan pelayanan publik. Pertama, identifikasi barang atau jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kedua, siapakah yang lebih berkompeten dalam hal penyediaan kebutuhan ya. Dapatkah penyediaan pelayanan publik tertentu diserahkan kepada sektor swasta dan pihak ketiga? Keempat, pelayanan publik apa saja yang tidak harus dilakukan oleh pemerintah namun ditangani oleh swasta? Oke, mungkin untuk yang pertama, menurut kalian apa jasa atau barang yang harusnya atau fasilitas apa yang lebih cocoknya itu
itu disediakan swasta saja, bukan pemerintah. Tentunya ada alasannya juga. Kalau fasilitas rekreasi, Bu, Oke, rekreasi ya. Kenapa alasannya? ya kalau hanya ditangani oleh pemerintah saja mungkin fasilitas rekreasinya kurang bervariasi. Kalau diserahkan kepada masyarakat Iya. juga mungkin juga membantu masyarakat dalam usahanya. Ada lagi selain APRI? Bu, Ada lagi menurut mungkin? fasilitas SPBU. Oke, misal ya. Oke, fasilitas SPBU ya, swasta ya. Kenapa? Misal Karena alasannya. menurut saya kalau hanya ditangani oleh pemerintah, seringkali daerah-daerah pelosok itu belum ada SPBU. Dengan adanya bantuan swasta, dengan biaya modal yang lebih, daerah-daerah pelosok akan memiliki SPBU. Seperti Alfamart dan Indomaret gitu ya. Lalu siapa lagi? Ya, Bu, bagus saya, ya. Bu. Ya, silakan. Menurut saya kesehatan sih, Bu. Soalnya kan kayak sekarang nih, kalau misalnya kita pergi berobat tapi pakai kartu BPJS yang notabene kita tetap bayar per bulan kan. Tapi itu pelayanannya tuh jauh beda sama yang kita bayar pakai uang, Bu. Padahal kan tiap bulan kita tetap bayar. Jadi argumennya lebih ke fasilitasnya ya, mungkin ya gitu kan. Kalau kita menggunakan jasa swasta ya, tidak subsidi sama sekali, mungkin kita bisa dapat fasilitas yang lebih ini dengan pelayanan lebih gitu ya, karena kita membayar lebih gitu ya, daripada dengan BPJS kan gratis. Tentunya ada keterbatasan gitu ya, dan kalian harus sanggup misalnya administrasinya, masalah adminnya lama ya, antrinya lama, dan keterbatasan kayak obat kan nggak semua yang ada ya. Hanya dengan yang subsidi pemerintah itu, lalu ya penyediaannya nggak sebanyak itu, fasilitas kedokterannya nggak terlalu ini bagus ya. Oke, saya lanjut lagi. Alasan pembebanan tarif pelayanan publik ya. Pertama, efisiensi ekonomi. Nah, jadi di sini mekanisme harga memiliki peran penting dalam mengalokasikan sumber daya melalui pendistribusian permintaan ya, pemberian insentif untuk menghindari pemborosan, pendistribusian permintaan ya, masyarakat. Pemberian insentif untuk menghindari pemborosan ya. Lalu pemberian insentif pada supplier berkaitan dengan skala produksi, insentif dan menyediakan sumber daya pada supplier untuk mempertahankan dan meningkatkan persediaan jasa. Lalu untuk public goods, pemerintah itu lebih baik menetapkan harga di bawah harga normalnya atau bahkan tanpa dipungut biaya. Lalu mekanisme pembebanan tarif pelayanan merupakan salah satu cara untuk menciptakan keadilan. Nah, prinsip keuntungan. Tadi efisiensi ekonomi, sekarang prinsip keuntungan. Nah, pembebanan tarif pelayanan publik pada dasarnya juga menguntungkan pemerintah, dikarenakan dapat digunakan sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah. Namun, pemerintah tidak boleh melakukan maksimalisasi keuntungan. Bahkan lebih baik dia menetapkan harga di bawah biaya penuh, memberikan subsidi atau memberikan secara gratis. Pada dasarnya sebenarnya memang pemerintah untung ya. Tapi pemerintah juga menggunakan ini sebagai salah satu penerimaan pemerintah yang tujuan akhirnya ya untuk melayani kepentingan publik ya. Charging for service itu berbeda dengan fee. Fee adalah biaya atas perizinan atau lisensi yang diberikan pemerintah. Tapi biaya perizinan didasarkan pada kategori perizinan yang diajukan dan ada tidaknya keuntungan finansial yang diperoleh pemegang izin atau lisensi atas izin atau lisensi yang dimiliki. Meskipun demikian, tujuannya adalah untuk mengontrol suatu jasa, baik barang privat maupun publik, mungkin tidak dapat diberikan kepada setiap orang, sehingga tidak adil bila biayanya dibebankan kepada semua masyarakat melalui pajak, sementara mereka tidak menikmati jasa tersebut. Rasanya tidak adil kalau pemerintah itu membebankan pajak sekian dia patok ya. Suatu pelayanan mungkin membutuhkan sumber daya yang mahal atau langka, sehingga konsumsi publik itu harus didisiplinkan atau dihemat. Nah, makanya saya kenakan biaya nih, karena sumber daya itu harus dihemat loh ya, sehingga masyarakat itu juga harus didisiplinkan. Nomor 3, terdapat variasi dalam konsumsi individual yang lebih berhubungan dengan pilihan daripada kebutuhan. Misalnya tadi kesehatan, nah kamu punya BPJS tapi kamu punya sedikit uang juga sih, jadi saya nggak mau pakai BPJS, saya mau pakai dokter swasta saja ya. Suatu jasa mungkin digunakan untuk operasi komersial yang menguntungkan dan untuk memenuhi kebutuhan domestik secara individual maupun industri, contoh air lah ya, air bersih lah ya. Kalau di listrik lah, nggak usah listrik ya. Perusahaan industri menggunakan listrik lebih banyak dibanding rumah tangga, betul? Kalau itu gratis, wah bisa kolaps pemerintah ini gitu ya. Nah, pembebanan dapat digunakan untuk mengetahui arah dan skala permintaan publik atas suatu jasa apabila jenis standar pelayanan tidak dapat ditentukan secara tegas. Jadi dengan kamu membebankan, kamu bisa mengetahui arah dan skala berapa banyak sih permintaan atas barang dan jasa ini, sehingga kita bisa menentukan standar pelayanan yang tegas atas barang jasa ini ya. Kemudian pertentangan argumen adalah kesulitan administrasi dalam menghitung biaya pelayanan. Oke, kita lanjut. Nah, penetapan tarif pelayanan mensyaratkan adanya sistem pencatatan dan pengukuran yang handal. Hal tersebut dapat meningkatkan biaya penyediaan pelayanan ya. Jadi kalau kita menetapkan tarif, pasti tidak dipungkiri akan membutuhkan tenaga admin atau akunting ya. Di sini timbul lagi biaya.
benar, biaya untuk menyediakan layanan. Kesenjangan ekonomi menyebabkan orang miskin tidak mampu membayar pelayanan dasar yang mestinya mereka dapatkan, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi umum, dan bahkan makanan sehat. Pendidikan itu penting, kesehatan penting, air bersih apalagi. Nah, penyediaan pelayanan gratis atau subsidi mungkin sia-sia dan kurang efektif. Kenapa? Tidak tepat sasaran dong, ya kadang ya. Dari pusat turun 100, mungkin udah sampai ke tangan siapa. Terakhir, bila kita peduli pada golongan miskin, pendekatan terbaik adalah melakukan distribusi pendapatan. Tapi hal ini sulit dilakukan di negara berkembang. Nah, eksternalitas positif menyebabkan masyarakat enggan memanfaatkan jasa tertentu dikarenakan tarif pelayanan yang terlalu tinggi seperti imunisasi. Oke, imunisasi kan harga imunisasi berapa? 1 jutaan ya untuk yang impor ya. Barang merit good dan peraturan undang-undang yang mensyaratkan pemerintah mungkin lebih baik diberikan secara gratis seperti pendidikan. Kalau ingin menggratiskan semua, contoh SD sekarang gratis kan, tapi dengan kayak sesuai dengan daerah, dengan lokasi tempat tinggal ya. Misalnya lokasi tempat tinggal saya, Pontianak Timur, jadi SD gratisnya di situ. Tapi ada resiko gratis yang saya bilang. Tidak semua sekolah itu ada akreditasinya lah saya bilang ya. Ada predikat baiknya itu. Untuk yang ini jelas? Oke. Jadi bisa ke slide berikutnya. Nah, sebagian barang dan jasa yang disediakan pemerintah lebih sesuai dibiayai dengan pembebanan tarif. Namun ada batasan terkait identifikasi barang publik dan barang privat dengan dasar per pelayanan. Kesalahan dalam menetapkan tarif pelayanan publik merupakan penyebab utama defisit anggaran. Nah, dalam prakteknya, permasalahan administrasi dan pertimbangan sosial politik memiliki prioritas yang lebih besar daripada pertimbangan efisiensi ekonomi. Kemudian, dalam prakteknya, pelayanan yang gratis secara nominal seringkali sulit dijumpai. Pelayanan gratis menyebabkan insentif rendah, sehingga terkadang kualitas pelayanan menjadi sangat rendah. Misalnya, pemberian pelayanan kesehatan gratis biasanya kualitasnya kurang memuaskan. Ada yang bisa penjelasan ke saya? Apa maksudnya kesalahan dalam menetapkan tarif pelayanan publik itu merupakan penyebab utama defisit anggaran? Ya, ada mungkin mau memberikan pendapat kesalahan Saya dalam mau coba, Bu. Ya, silakan. Mungkin kalau menurut saya yang saya tangkap dari pernyataan ini, mungkin kalau misalnya penetapan tarif pelayanan publiknya terlalu mahal misalnya. Jadi kan banyak dari masyarakat yang nggak mau pakai pelayanan publik tersebut. Akhirnya pelayanan publik tersebut tidak diminati oleh masyarakat karena tarifnya yang terlalu mahal. Akhirnya dia malah kayak defisit, malah kayak merugi karena nggak ada yang datang ke sana. Oke, good ya. Contoh yang kayak maskapai pemerintah kan ada juga ya yang defisit kan. Contohnya Merpati kan, yang kalau kalian ada baca berita ya atau nonton ya, Merpati kan yang udah defisit terus tapi masih disupport gitu ya. Benar? Yang mau di ini ya kan, kalau tidak segera memperbaiki kinerjanya, artinya tidak bisa disupport lagi, disubsidi lagi, artinya harus dengan sangat terpaksa kan gitu, ditutup gitu. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, charging for service merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah tertentu. Pemerintah memperoleh penerimaan dari beberapa sumber antara lain pajak, pembebanan langsung kepada masyarakat, ya yang tadi charging for service, contoh kamu bikin paspor dikenakan biaya, kamu berlangganan listrik di tarif gitu ya sebagainya. Laba BUMN atau BUMD ya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah kan punya laba, yaitu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk charging for service ya. Lalu hutang, pembiayaan defisit anggaran, yaitu dengan mencetak uang. Pada umumnya kita mengharapkan bahwa penyediaan barang publik seperti pertahanan, kesehatan publik, dan jasa kepolisian seharusnya diberikan secara gratis. Nah, oke, ada pernyataan seperti ini ya. Tapi tidak semua gratis dong ya. Sementara itu, listrik, telepon, transportasi umum ditarik tarif sebesar harga pemulihan biaya totalnya. Oke, itu kan harapan kita ya. Sedangkan pendidikan menengah, penyembuhan kesehatan, dan sanitasi disediakan sebagian melalui pajak dan sebagian lagi dari tarif. Itu harapan kita semua ya, benar? Alangkah sayangnya ya, kenyataannya tidak seperti itu ya. Jarang ada yang gratis. Kalau ada yang gratis kualitasnya rendah sehingga masyarakat pun enggan nih, seperti itu kan. Di sini tadi pernyataan pertahanan, kesehatan publik, dan jasa kepolisian seharusnya diberikan secara gratis. Nah, ini menarik. Yang ingin saya tahu pernyataan ini, apakah ada pertahanan, kesehatan publik, dan jasa kepolisian itu tidak semuanya gratis? Adakah? Apakah benar prakteknya? Ada yang mau memberikan pendapat? Nah, saya ulangi ya. Pada umumnya, kita mengharapkan bahwa penyediaan barang publik seperti pertahanan, kesehatan publik, dan jasa kepolisian seharusnya diberikan secara gratis. Ada kata seharusnya ya. Oh, berarti kalau saya baca pernyataan ini, dalam prakteknya itu tidak gratis dong ya. Padahal kita mengharapkan itu gratis. Betul ya? Apakah benarkah demikian yang kalian rasakan? Pertahanan itu apa? Contoh, kalian minta pengamanan polisi ya. Contoh, kalau kayak perusahaan sih iyalah. Perusahaan misalnya mau tarik uang banyak ya,
ya, dia butuh pengawalan, pengamanan polisi, nggak lucu dong di jalan dirampok gitu kan, dia butuh pengawalan. Oke, mungkin ada di sini tidak gratis dong ya, oke, karena kan ini permintaan di luar ini ya, di luar dari pekerjaan pokok ya. Oke, jadi kayak jasa pengawalan itu tidak gratis ya, ada penggantian lah ya istilahnya ya. Apalagi yang pertahanan itu tidak gratis, kalian merasa nggak aman minta pengawalan gitu ya, itu juga bayar ya. Mungkin ini ya tidak gratis, hanya mengganti lah ya, mengganti jasa ya, uang mengganti jasa. Kesehatan publik tidak semuanya gratis, betul ya. Puskesmas, kalian puskesmas juga bayar ya, tidak gratis walaupun nggak seberapa ya. Jasa kepolisian, nah yang jasa kepolisian yang tidak gratis itu apa, bisa kasih contoh? Kalian bikin surat, kalian kehilangan sesuatu, KHK lah ya, kalau dulu masih tatap muka KHK, kalian hilang, kalian lapor polisi, gratis nggak? Lapor itu kalian minta surat keterangan ya. Nah, ada pernyataan pada umumnya kita mengharapkan bahwa penyediaan barang publik seperti pertahanan, kesehatan publik, dan jasa kepolisian itu seharusnya diberikan secara gratis. Tapi tidak semua gratis ya. Kalau pertahanan sih seperti contoh saya tadi, kalau kamu menyewa pengamanan ya untuk mengawal kamu ya dalam hal contoh pengambilan dana di bank, tentunya tidak gratis ya. Ada penggantian di sini ya, penggantian jasa ya. Kesehatan publik, puskesmas tidak semuanya gratis, tetap ada bayar ya. Kalau ke BPJS kadang-kadang dalam hal obatnya, kadang-kadang misalnya nih kamu oke lah, kamu COVID lah contoh, kena COVID ya. Oh, kita hanya bisa kasih misalnya COVID itu ada kayak ada gejala flu, batuk ya. Obat flu, batuk, paracetamol lah. Tapi kalau untuk tertentu seperti vitamin nggak ada. Kamu mesti diresepkan beli di luar. Atau antibiotik misalnya nggak ada, kamu diresepkan harus beli di luar. Jadi obat yang tersedia pada saat itu aja ya, ketika kamu di situ. Jadi tidak melulu tersedia. Jadi tidak semuanya gratis ya. Kemudian jasa kepolisian. Nah, kamu kehilangan KHK atau benda berharga. Contoh, kamu butuh surat dong. Nah, kamu ke polisi ya. Kamu melaporkan kehilangan, butuh surat ya. Surat keterangan kehilangan seperti itu ya. Nah, oke, dibuatin surat, ditanya ya di BAP, oke, keluar surat. Pada saat kamu mau pulang, kamu nggak enak. Kamu bertanya ke polisinya, Pak, berapa biayanya? Polisinya bilang, ya, mungkin kamu juga tidak memberikan nominal yang terlalu ini. Jadi di sini lebih ke kayak penggantian jasa. Seperti itu ya, betul? Saya nggak tahu sekarang apa masih begitu ya. Amit-amit juga sih ada kehilangan barang dan mesti ke kantor polisi. Jadi tidak semuanya jasa kepolisian itu juga. Tapi kita mengharapkan, masyarakat itu mengharapkan semuanya itu gratis. Betul ya? Kemudian listrik, telepon, transportasi umum oke lah, ditarik tarif pemulihan tapi jangan terlalu mahal juga ya. Biaya balik modal lah ya, untung tipis aja. Pendidikan menengah, penyembuhan kesehatan, sanitasi kamu harapkan melalui pajak dan sebagian lagi dari tarif. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Lanjut ke berikutnya, slide berikutnya. Pemerintah harus memutuskan berapa harga pelayanan yang dibebankan kepada masyarakat. Nah, berikut ini adalah 4 kesulitan dalam menghitung biaya total. Tidak tahu secara tepat berapa biaya total, sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi. Ya, jumlah dikonsumsi itu yang paling susah diukur. Tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Ya, kita nggak tahu lagi mana yang mampu, mana yang enggak, gitu ya. Tak bisa lagi mengukur kemampuan masyarakat. Biaya apa saja yang harus diperhitungkan, ya. Jadi, ahli ekonomi juga umumnya menganjurkan untuk menggunakan marginal cost pricing, yaitu tarif yang dipungut seharusnya sama dengan biaya untuk melayani konsumen tambahan. Pertimbangannya adalah biaya operasional variabel, biaya modal, biaya penambahan aset modal, ya misal tambahan air yang dikonsumsi, tambahan jarak yang diambil, dan pemasangan pipa besar untuk ya seperti itu. Ada yang lagi yang mau ditanyakan? Oke, saya mau nanya, sudah jelas apa itu marginal cost pricing? Ada yang mungkin ingin memberikan pemikiran dia atau hasil analisa dia. Apakah kalian setuju dengan marginal cost pricing? Ya, karena di sini ada kesulitan dihadapi pemerintah dalam menghitung biaya total atau membebankan tarif ya. Jadi kebanyakan dia menggunakan, ahli ekonomi itu menganjurkan untuk menggunakan marginal cost pricing. Apakah Anda setuju dengan marginal cost pricing? Oke, silakan bagi yang ingin memberikan pendapatnya. Marginal cost pricing ada? Setuju? Dikarenakan adanya keterbatasan, bisa memberikan pendapat. Coba ini Shirley yang mana? Shirley Bernesa. Coba memberikan pendapatnya. Shirley kira-kira setuju juga dengan penerapan marginal cost pricing? Bagaimana? Shirley bagaimana? Shirley Bernesa? Setuju, Bu. Setuju, kenapa? Di sini kan karena Mengapa? dari pengertiannya
ahli ekonomi umumnya menganjurkan untuk menggunakan marginal cost pricing, yaitu tarif yang dipungut seharusnya sama dengan biaya untuk melayani konsumen tambahan. Ya, Di sini kan ada dijelasin pertimbangannya, Bu. Jadi tuh dia kayak mengeluarkan marginal cost price, dia nggak cuma tambah gitu aja, tapi dia ada pertimbangan-pertimbangan kayak biaya operasional variabel, biaya modal, biaya pergantian. oke, itu aja. Oke, yang lain mungkin? Oke, terima kasih. Bu, Ya, silakan. menurut saya tuh marginal cost itu untuk memaksimalkan manfaat ekonomi karena diambil dari harga yang paling efisien. Dia tuh Oke. berdasarkan tingkat harga ceteris paribus. Jadi tingkat harga yang paling efisien yang akan digunakan. Oke, ceteris paribus itu apa? Ceteris paribus itu kalau menurut saya ya Bu ya, nggak tahu ini benar atau enggak. Ceteris paribus itu antara harga dengan barangnya itu sama pas gitu. Oke. Bu. Jadi ceteris paribus itu asumsi ekonomi ya, bahwa keadaan itu dianggap sama. Misalnya ada COVID, kondisi COVID, ada inflasi, pokoknya saya anggap itu kondisinya sama. Tidak kamu dalam asumsi itu kondisi itu sama gitu ya. Oke, good, oke, bagus pendapatnya. Ada lagi tambahan mungkin? Oke, kalau nggak ada lagi, kira-kira untuk bab 7 ini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas bab 7? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Oke. Bu. Berpendapat nggak ada? Bu, mau tanya, Bu. Ya, silakan. Saat sebelumnya tuh yang ada hutang, yang kegunaan pembenaran dan praktiknya kan ada hutang. Boleh contoh nggak, Bu? Contoh, saat ini negara kita juga banyak hutang ya, tidak dipungkiri kalau kamu nonton berita atau apa. Contoh vaksinasi, kita vaksinasi massal ya, walaupun memang banyak sumbangan juga sih katanya vaksin COVID ya, corona COVID ya, walaupun sudah banyak yang nyumbang, negara-negara yang nyumbang, tapi dari situ pemerintah juga banyak berhutang ya, memberikan kita fasilitas vaksin ya, fasilitas dalam rangka pencegahan corona gitu ya. Karena pandemi ini sudah menyita banyak harta, tenaga pikiran ya, dan juga hutang ya. Sebagian besar sebenarnya selain dari pajak itu pembiayaan penerimaan kita itu dari hutang ya, kalau kamu bisa baca. Nah, yang katanya mungkin sampai anak cucu kita masih menanggung hutang. Tapi untuk survive ya, saya rasa kita bisa ya, kita mampu ya melunasi itu. Hutang itu bisa diperoleh dari kayak negara sahabat ya, dari PBB, dari IMF, banyak ya, dari negara-negara lain gitu ya. Tentunya dengan perjanjian tertentu ya. Salah satu contoh nyatanya vaksinasi. Walaupun banyak yang nyumbang ataupun pemerintah sudah bekerja sama dengan perusahaan ya. Artinya di sini kayak Sinopharm. Maksudnya perusahaan itu harus wajib menyediakan vaksin kepada masyarakatnya ya. Kepada karyawannya. Tentunya dengan subsidi dari perusahaan dan dibantu pemerintah juga ya. Jadi di sini pemerintah tidak menggratiskan semua, bagi perusahaan diajak digandeng untuk berpartisipasi ya. Makanya banyak CSR juga ya, kayak dari perusahaan-perusahaan Sampurna ya, banyak kan vaksinasi gratis oleh ini oleh itu, dewan ini itu ya, seperti itu. Oke, bagus pertanyaannya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada lagi kita akhiri dulu sampai ya, silakan. Ada pertanyaan? Bu, saya mau nanya, berarti vaksin itu masih tergolong merit goods ya, Bu? Kalau vaksin, ya bisa dikatakan merit good ya. Sebenarnya kamu butuh, ya kamu betul, kamu sendiri pribadi butuh. Saya butuh, semua orang butuh ya. Tapi kalau saya mengkategorikan dia kebutuhan pribadi, itu kan kayak semua orang itu wajib ya butuh ya gitu ya. Tapi kalau saya mengklaim itu barang pribadi kan nggak mungkin ya. Artinya di sini kita harus semua pribadi harus wajib ini dia, walaupun pakai uang pribadi kan justnya demikian kayak makan kan kebutuhan kita pokok ya, pasti semua orang walaupun kita yang mencari sendiri ya kan, biaya makan kita 3 kali sehari kan, betul? Masa kita harus nunggu yang gratis? Hari ini saya nggak mau makanan, saya nunggu gratis. Gak apa, hari ini nggak dapat gratis, saya nggak makan, saya nunggu lagi besok dapat. Nggak mungkin kan? Artinya di sini kan ya itu barang privat. Artinya kamu penuhi dong sendiri kan. Kalau barang publik ya pemerintah akan sediakan gitu ya. Artinya ini, tapi kan tidak melulu itu ya, bagaimana ya, pemerintah ingin membantu tapi punya kemampuan yang terbatas juga gitu ya, karena banyak hal lain juga harus dibantu, banyak orang harus dibantu gitu ya, banyak sektor harus dibiayai biar tetap survive negara kita gitu kan ya. Vaksinasi itu memang merit good ya, artinya bisa disediakan swasta juga, bisa disediakan pemerintah juga, dan semua orang itu butuh. Jadi kalau saya mengkategorikan dia barang privat langsung nggak bisa gitu ya. Saya mau mengkategorikan dia barang publik juga tidak bisa ya. Artinya di sini ada pro kontranya ya, ada argumennya gitu ya. Betul ya? Terima kasih, Bu. Lalu makanya kalian ada vaksin gratis, cepat divaksin ya. Mumpung pemerintah kita masih ini ya, menyediakan ya, membantu bahkan dengan berhutang sudah ya. Masih banyak masyarakat yang tidak mau divaksin gitu ya. Ya, kena COVID itu nggak enak loh ya, saya kasih tahu ya. Efeknya masih saya rasakan sampai saat
saat ini walaupun sudah 4-5 bulan ya. Walaupun kenanya itu nggak ada gejala, tapi efeknya itu. Dari COVID itu yang paling parah itu adalah efek sampingnya. Setelah pasca itu, kita nggak tahu dia sudah merusak sistem tubuh kita yang mana, agak lain gitu ya. Beda aja gitu. Tidak seperti dulu lagi gitu. Kalau dulu mungkin 5 malam nggak tidur kuat gitu ya. Oke, sekarang kalau 1 malam aja udah bergadang 1 malam udah beda ya. Stamina udah turun ya. Turun mesin 75% ya. Kayak jadi harus hidup sehat mulai sekarang, normal gitu. Kalian yang ini protokol terperhatikan ya, seperti itu. Vaksinasi gratis, ayo divaksin. Oh kok saya jadi duta vaksinasi ya gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup jelas bab 4? Oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita sudahi sampai di sini ya. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat malam Bu, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Soal ya, silakan yang mau memberikan jawabannya ya di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.